pagi hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua adalah pembacaan doa, yang ketiga adalah sambutan, serta penyampaian laporan ALKO regional tingkat KPPN, fokus group discussion evaluasi pelaksanaan anggaran satuan kerja Kementerian Negara Lembaga, dan monitoring dan asistensi digitalisasi pembayaran belanja negara. Dan yang terakhir adalah penutup. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, sebagai ungkapan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, kami mengajak Bapak Ibu sekalian untuk menundukkan kepala sejenak, mendoakan kelancaran dan kebermanfaatan acara ini dan juga kesehatan kita semua. Berdoa sesuai dengan kepercayaan agama masing-masing, berdoa disilahkan. Berdoa selesai. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, press conference laporan ALKO di wilayah Kantor Pelayanan Berbendara Negara Bojonegoro merupakan wujud transparansi, akuntabilitas, dan juga sebagai wujud regional shift economy atau ASEI di daerah. Telah hadir bersama kita narasumber yang akan menyampaikan sambutan serta penyampaian laporan ALKO regional tingkat KPPN, fokus group discussion evaluasi pelaksanaan anggaran satuan kerja Kementerian Negara atau lembaga, dan juga monitoring dan asistensi digitalisasi pembayaran belanja negara yang akan disampaikan oleh PLT Kepala Kantor Pelayanan Berbendara Negara Bojonegoro, Ibu Amanah. Kepada Ibu Amanah, kami silahkan. Terima kasih, Mbak Tasya. Gimana? Suara saya bisa didengar? Yap, sudah bisa, Bu. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati, Kepala KPP Pajak, ya, KPP Pratama, ya, Pratama Bojonegoro, Kepala atau yang mewakili, ya, Kepala KPP Pratama Lamongan, Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai tipe Madya Pabean-C Bojonegoro, dan para kuasa pengguna anggaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pagi hari ini kita masih diberi nikmat sehat, nikmat kesempatan dan peluang untuk tetap bisa beraktivitas sebagaimana biasa. Dan tak lupa kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang berkenan hadir mengikuti kegiatan pagi hari ini melalui online. Mudah-mudahan tidak mengurangi, ya Bu, ya Pak, ya, tidak mengurangi semangat kita untuk tetap mengikuti kegiatan ini sampai akhir nanti. Baiklah Bapak Ibu, saya langsung ke materi ALKO. Saya izin share screen. Gimana? Sudah terlihat slides, ya? Sudah muncul slide saya? Sudah tampil? Belum, Bu Ana. Sudah terlihat, ya? Masih belum juga, Bu. Belum? Iya, Bu. Oke, saya stop dulu, ya. Saya stop. Jangan. Ini.
Nah, gimana? Sudah kelihatan, Bu. Sudah? Oke. Baik, terus Bapak Ibu, untuk laporan ALKO di bulan Januari 2023 dapat kami sampaikan sebagai berikut. Untuk ringkasan eksekutif, bahwa realisasi APBN regional sampai dengan 31 Januari 2023, total pendapatan sebesar 210,69 miliar dan total belanja 256,63 miliar. Sehingga menghasilkan defisit regional sebesar 45,93 miliar. Sedangkan untuk deviasi realisasi penerimaan atas proyeksi di bulan Januari 2023, realisasi penerimaan sebesar 210,69 miliar, dari proyeksi sebesar 245,66 miliar. Total deviasi sisi pendapatan sebesar 34,97 miliar. Ini disumbang oleh DJP pajak sebesar 4,16 miliar atau 9,17%. DJBC bea cukai sebesar 34,887 miliar atau sebesar 18,93%. PNBP 4,25 miliar atau sebesar 26,55%. Deviasi realisasi pengeluaran atas proyeksi di bulan Januari 2023 dari realisasi pengeluaran sebesar 256,63 miliar. Kemudian di situ proyeksinya, proyeksi pengeluaran sebesar 256,16 miliar. Sehingga total deviasi dari sisi belanja adalah sebesar 0,47 miliar. Ini disumbang dari belanja KL sebesar 0,47 miliar atau 1,72%. Juga dari TKD, transfer ke daerah dan dana insentif fiskal sebesar masih 0%. Nah, itu Bapak Ibu terkait ringkasan eksekutif antara realisasi pendapatan, kemudian deviasi realisasi penerimaan, deviasi realisasi pengeluaran. Di sini kita lihat rinciannya Bapak Ibu. Jadi untuk kinerja pendapatan sampai dengan Januari 2023, kita lihat pendapatan mengalami kenaikan sebesar 49,4 miliar atau sebesar 30,60% dibanding tahun 2022. Kemudian kenaikan terbesar ini disumbang oleh pendapatan cukai. Pendapatan cukai di sini naik sebesar 40,2 miliar atau 36,84%. Ini untuk kinerja pendapatan sampai dengan Januari 2023. Sedangkan untuk kinerja belanja APBN sampai dengan Januari 2023, belanja KL mengalami kenaikan sebesar 0,8 miliar atau 3,07% jika dibandingkan di Januari 2022 ya. Jadi di 31 Januari 2022 kita lihat di tabel, kita bandingkan dengan realisasi belanjanya sampai dengan 31 Januari 2023 itu mengalami kenaikan sebesar 3,07%. Kenaikan belanja ini disumbang dari kenaikan belanja barang. Nah ini Bapak Ibu ya, terjadi kenaikan belanja barang
yang naik sebesar 156,22% atau sebesar 2,3 miliar. Kemudian untuk TKD, transfer ke daerah dan dana insentif fiskal, ini mengalami penurunan sebesar 30,05% atau sebesar 98,3 miliar. Penurunan terbesar disumbang oleh penurunan realisasi dana alokasi umum sebesar 30,04%. Kemudian untuk realisasi penerimaan bulan Januari sebesar 210,69 miliar dari proyeksi sebesar 245,66 miliar. Proyeksi penerimaan pada bulan Januari overstate, ya, karena overstate ini berarti realisasi lebih besar daripada proyeksi, gitu ya. Maaf Bapak Ibu. Realisasi 210, proyeksinya 245, berarti ini overstate itu berarti realisasinya lebih kecil daripada proyeksi, ya. Proyeksi penerimaan pada bulan Januari overstate sebesar 34,97 miliar. Di sini kita lebih rinci lagi karena realisasi pajak lebih tinggi 4,16 miliar. Realisasi bea cukai lebih rendah 34,88 miliar. Ini ya Bapak Ibu bisa lihat di tabel di bawahnya. Kemudian dari PNBP di sini 20,26 miliar. Untuk realisasi pengeluaran bulan Januari sebesar 256,16 miliar dari proyeksi sebesar 256,63 miliar. Ini berarti proyeksi belanja pada bulan Januari overstate sebesar 0,47 miliar. Realisasinya masih tetap lebih kecil ya Bapak Ibu daripada proyeksi. Nah, ini overstate sebesar 0,47 miliar terdiri dari karena realisasi belanja KL lebih tinggi 0,47 miliar. Realisasi TKDD sama dengan proyeksi sebesar 223 miliar. Sedangkan pada bulan Februari 2023, belanja KL diproyeksikan sebesar 41,35 miliar dan TKDD sebesar 779,16 miliar. Nah, ini kita dapat rinci lagi untuk TKDD di F, dana insentif fiskal per Kabupaten Bojonegoro, ya Bapak Ibu. Ini ada transfer ke daerah sampai dengan 31 Januari 2022, TKDD baru terrealisasi 145,6 miliar. Kemudian 2023 realisasinya adalah 84,5 miliar. Kalau kita bandingkan di sini antara realisasi 31 Januari 2022 dengan realisasi sampai dengan 31 Januari 2023, ini terjadi penurunan sebesar 41,92%. Sedangkan untuk dana insentif
di tahun 2022 sampai dengan 31 Januari maupun realisasi DIF sampai dengan 31 Januari 2023 ini memang belum pernah ada. Kabupaten Lamongan ini kita lihat realisasi TKD sampai dengan 31 Januari 2022 dan kita bandingkan dengan realisasi sampai dengan 31 Januari 2023 itu tetap terjadi penurunan sebesar 20,54%. Sama dengan Kabupaten Bojonegoro, di Kabupaten Lamongan untuk DIF juga di bulan Januari belum ada realisasi. Baik Bapak Ibu, ini adalah pola untuk kinerja pendapatan ya Bapak Ibu ya. Polanya dari 5 tahun berturut-turut kita dapat lihat di sini. Dari total pendapatan tahun 2023 ditargetkan sebesar 3,5 triliun yang terdiri dari penerimaan pajak, bea dan cukai, serta PNBP yang diprediksi melampaui target 2023. Hal ini berdasarkan data realisasi pendapatan yang tumbuh signifikan selama 5 tahun terakhir. Jadi dari mulai tahun 2018 kita lihat sampai dengan tahun 2022 ini selalu kita lihat ya trennya Bapak Ibu untuk pendapatan dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 antara anggaran dan realisasi itu selalu terjadi pertumbuhan. Jadi antara realisasi dengan yang diproyeksikan itu selalu ini angkanya gimana Mbak Ratna ya? Mohon izin Bu Ana. Kita lihat untuk iya, 2018, silakan Mbak Ratna. untuk tahun 2018 penerimaan pajak tidak tercapai sesuai target. Targetnya 1.259,6. Ini dalam miliar ya, dalam miliar rupiah berarti ini 1,2 triliun. Kemudian realisasinya 894,5 miliar. Sehingga persentase realisasinya hanya mencapai 71%. Ini berarti kurang ya, maksudnya kurang realisasinya tidak di bawah target ya. Iya, betul. Untuk tahun 2018-2019, Baik, penerimaan pajak tidak tercapai. Baik, jadi kita lihat di sini, mulai tahun 2020 ya, ini kita lihat mulai terjadi kenaikan. Jadi realisasinya lebih besar daripada proyeksinya, sehingga ada pertumbuhan. Ini kita lihat mulai dari tahun 2020 sudah mulai kelihatan 107,7%. Kemudian di tahun 2021 terjadi lagi pertumbuhan realisasi pendapatan 132,2%, dan tahun lalu di 2022 realisasi pendapatan pajak ini mengalami kenaikan sebesar 146,5%. Itu dari pendapatan pajak. Kemudian dari pendapatan bea dan cukai, kita lihat ini 5 tahun berturut-turut, mulai dari 2019 sampai 2022, selalu terjadi peningkatan realisasi di atas proyeksi gitu ya, dari atas yang ditargetkan.
Mulai 2018 110,7% sampai tahun terakhir kemarin di 2020 realisasi sebesar 110,6% di atas proyeksi. Nah, untuk PNBP juga demikian Bapak Ibu ya. Untuk PNBP realisasi juga selalu di atas target. Jadi data 5 tahun terakhir kita simpulkan mulai 2018 sampai dengan 2022, realisasi penerimaan pajak itu berada di interval 71,71 sampai dengan 146% dari target APBN. Kemudian realisasi penerimaan bea dan cukai pada interval 102 sampai dengan 125% dari target APBN. Realisasi PNBP pada interval 152 sampai 239% dari target APBN. Nah, ini untuk lebih detail lagi Bapak Ibu. Ini KPP Pratama Bojonegoro. Kita lihat nanti mohon mungkin ada apa yang saya sampaikan mungkin ada yang kurang berkenan, mohon ditambahkan dari KPP Pratama Bojonegoro. Mungkin bisa dikoreksi ya. Jadi kita lihat di sini untuk pendapatan berdasarkan unit kerja dari KPP Pratama Bojonegoro. Ini kita lihat mulai 2018 sampai dengan 2022. Nah, realisasi di atas target itu mulai kita lihat di sini di tahun 2019. Mana di 2019 terjadi kenaikan besar 101,4% dan terakhir di 2022 tahun lalu terjadi kenaikan pendapatan pajak 151. Begitu juga di KPP Pratama Lamongan. Kita lihat untuk KPP Pratama Lamongan ini mulai tahun 2021 ya, bahwa realisasi di atas proyeksi. Yaitu di tahun 112,5% dan di tahun 2022 mengalami kenaikan 136,7%. Nah, dengan kenaikan tren seperti itu, maka kita berharap di tahun 2023 penerimaan dari pajak, bea cukai maupun PNBP akan meningkat di atas proyeksi atau target. Nah, ini untuk pola belanjanya. Untuk belanja, dari sisi belanja, Bapak Ibu, kita lihat proyeksi belanja negara bulanan sepanjang triwulan 1 sampai dengan triwulan 4 itu fluktuatif pada bulan Oktober 2023. Terendah itu 338,61 miliar dan di bulan Juli itu tertinggi 1 triliun ya. 195,77. Kemudian belanja negara di triwulan 2 dan triwulan 3 diproyeksikan meningkat dibanding triwulan 1. Proyeksi belanja tertinggi di triwulan 3 yang didominasi oleh belanja transfer ke daerah dan dana insentif fiskal daerah. Bentar Bapak Ibu, ini saya stop sharing dulu ya. Baik Bapak Ibu, ini untuk belanja KL, kita lanjutkan saja. Sudah muncul belum ya slide-nya? Sudah Bu Anu. Oke. Tadi terkait
kinerja pendapatan dan belanja negara ya Bapak Ibu ya. Sampai dengan 31 Januari 2023. Nah, kita berharap nanti di triwulan 1 ini, besok Februari, Maret masih ada waktu untuk memenuhi target baik itu pendapatan maupun belanja negara di triwulan 1. Selanjutnya mengenai pembiayaan ultramikro, Bapak Ibu. Untuk penyaluran UMI, ultramikro di wilayah kerja KPPM mulai dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2022, ini jumlah debiturnya dari tahun ke tahun mengalami peningkatan, baik dari segi jumlah debitur maupun jumlah penyaluran. Jadi jumlah debitur 2018 sampai dengan 2023 mulai dari 7.264, 12.825, dan terakhir kemarin 2022 jumlah debitur sebanyak 24.349. Kemudian dari jumlah penyalurannya pun mengalami peningkatan dari tahun ke tahun ya Bapak Ibu, mulai dari 19,57 miliar, 44,97 miliar, sampai terakhir di tahun 2022, 96,63 miliar. Memang sampai saat ini pun kita, pemerintah masih fokus untuk membina, melakukan fokus ke ultramikro ya. Jadi UMKM kita lagi harus terus ditingkatkan karena melalui UMKM lah kita bertahan, tetap meningkatkan melalui UMKM itu perekonomian kita tetap tumbuh ya Bapak Ibu ya. Kita tidak terpengaruh oleh keadaan-keadaan di negara luar sana. Kayak diharapkan melalui UMKM ini ekonomi kita menjadi lebih mandiri, khususnya di Kabupaten Bojonegoro dan Kabupaten Lamongan. Nah, ini untuk penyaluran UMI di tahun 2022 di Kabupaten Bojonegoro. Maaf, penyaluran UMI tahun 2023 di lingkup Kabupaten Bojonegoro. Di bulan Januari, ini jumlah debitur 256 dan penyaluran sebesar 1,28 miliar. Sedangkan untuk Kabupaten Lamongan, penyaluran UMI tahun 2023 di bulan Januari, jumlah debitur 444, jumlah penyaluran sebesar 1,94 miliar. Penyalurnya itu untuk Kabupaten Bojonegoro, penyalurnya adalah Koperasi Mitra Duafa, KS PPS BMT Bina Umat Sejahtera, Permodalan Nasional Madani. Kita lihat di sini masing-masing penyalur memiliki debitur sejumlah totalnya adalah 256 dan ini penyalurannya sebanyak 1,28 miliar. Sedangkan untuk Kabupaten Lamongan, penyalurnya sama Bapak Ibu, Koperasi Mitra Duafa, KSPPS BMT Bina Umat Sejahtera, dan Permodalan Nasional Madani. Dengan total debitur sebanyak 444 dan penyaluran sebanyak 1,9 miliar. Baik Bapak Ibu, itu terkait laporan untuk ALKO. Selanjutnya, gimana Ratna? Langsung dilanjut? Iya Bu Ana, monggo langsung dilanjut aja. Baik Bapak Ibu, kita lanjut ke slide berikutnya. Baik, ini adalah terkait strategi, bentar.
Ya, Bapak Ibu, ini untuk profil KPPN sampai dengan 31 Januari 2003. Jadi KPPN Bojonegoro, Bapak Ibu sudah tahu ya, kita membawahi 2 kabupaten, Bojonegoro dan Lamongan. Di Bojonegoro ada 33 satker dan di Lamongan 21 satker. Kemudian 54 satuan kerja. 54 satuan kerja itu 51 satker dari 11 BAKL dan 3 satker adalah BA Bun 999. Kemudian kita membawahi di sini untuk lingkup KPPN Bojonegoro itu ada 881 desa yang berada di Bojonegoro sebanyak 419 desa dan 462 desa di Lamongan. Di sini kita ada 1 badan layanan umum yaitu Rumkit Bayangkara Wahyu Tutuko BA Polri 060. Alokasi belanja negara di tahun anggaran 2023 sebesar 7,58 triliun. Ini kita lihat yang merah itu ya untuk pagu belanja KL, kemudian yang kuning ini adalah pagu transfer ke daerah Bapak Ibu. Jadi porsinya sangat besar Bapak Ibu untuk transfer ke daerah. Pagu dan realisasi per jenis belanja sampai dengan 31 Januari 2023, Bapak Ibu bisa lihat di sini ya Bapak Ibu, dari jenis belanja barang sebesar 41%, belanja modal 1%, belanja pegawai 58%. Ini masih pagu. Pagu belanja 470,2 miliar, realisasinya 23,9 miliar. Jadi izin Ratna. Jadi ini maaf ya Bapak Ibu. Jadi ini pagu ya Ratna ya. Komposisi pagu belanja Pagu, KL. ya. Nah, untuk belanja barang dari pagu 338,1 miliar, realisasinya sampai dengan Januari baru 3,8 miliar atau sebesar 1,14%. Belanja modal dari pagu 6,9 miliar baru terrealisasi 0,02 miliar atau sebesar 0,21%. Nah ini kita masih ada, ini sekarang sudah Februari berakhir, mungkin hari ini hari terakhir di bulan Februari ya Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu bisa lihat lagi nanti realisasi di tempat Bapak Ibu kira-kira sudah berapa persen. Mudah-mudahan sampai akhir Maret 31 Maret di triwulan 1 ini kita realisasi kita syukur-syukur bisa di atas target untuk per jenis belanja. Nah, ini di sisi kanan Bapak Ibu pagu dan realisasi sumber dana ya. Ada dari rupiah murni, ini menduduki porsi paling besar sumber dananya dari rupiah murni sebesar 94,08%. Kemudian dari PNBP 2,69%, dari BLU 3,07% dan dari SBSN 0,17%. Ini pola belanja kita. Pola belanja di tahun 2022, Bapak Ibu bisa lihat mulai dari Januari sampai dengan Desember. Ya, realisasinya ini di bulan April agak tinggi ya. Jadi realisasi belanja KL rata-rata di tahun 2022 kemarin setiap bulan itu sebesar 63,9 miliar. Realisasi belanja tertinggi itu terjadi di bulan November. Bapak Ibu bisa lihat bahkan di bulan November itu paling tinggi, yaitu realisasi tertinggi di bulan November sebesar 90,9 miliar. Dan realisasi belanja terendah pastinya terjadi di bulan Januari, yaitu sebesar 26,9 miliar. Penyerapan anggaran belanja pegawai dan belanja barang mencapai target ya Bapak Ibu di tahun 2022. Sedangkan untuk belanja modal tidak mencapai target.
Jadi di tahun 2002 kemarin target belanja modal sebesar 90%, sementara realisasinya hanya 87,14%. Sekarang di sisi kanan kita lihat tahun 2023, ini baru sampai dengan 31 Januari 2023, realisasi belanja KL sebesar 27,8 miliar atau 3,41% dari pagu. Kemudian realisasi belanja tertinggi di bulan Januari adalah belanja pegawai. Belanja pegawai mencapai 23,9 miliar atau sebesar 5,09%. Dan di bulan Januari, realisasi belanja terendah ini adalah belanja modal, yaitu sebesar 15 juta rupiah atau 0,21% dari pagu. Nah, ini Bu ada beberapa aspek untuk meningkatkan kinerja pelaksanaan anggaran, ya Bapak Ibu. Bentar. Ini mungkin Mbak Ratna kapan hari sudah pernah sosialisasi ya Mbak Ratna ya? Sudah Bu Ana. Ya, ini kita sekilas saja ya Bapak Ibu ya. Untuk aspek pengukuran dan indikator kinerja pelaksanaan anggaran atau IKPA, Satuan Kerja Kementerian Lembaga, berdasarkan Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor per 5 Tahun 2022. Jadi yang dinilai yang pertama ada kualitas implementasi perencanaan anggaran, yang kedua kualitas pelaksanaan anggaran, dan yang ketiga adalah kualitas hasil pelaksanaan anggaran. Jadi mulai perencanaan, kemudian pelaksanaannya bagaimana, dan terakhir adalah kualitas dari hasil pelaksanaan anggaran tersebut. Kemudian kita lihat lagi unsur-unsurnya dari implementasi, kualitas implementasi pelaksanaan anggaran itu apa saja. Jadi untuk kualitas implementasi perencanaan anggaran, ini merupakan penilaian terhadap kesesuaian antara pelaksanaan anggaran dengan yang direncanakan dan ditetapkan dalam DIPA, yaitu revisi DIPA 10%, deviasi halaman 3 DIPA 10%. Itu terkait kualitas implementasi perencanaan anggaran. Yang kedua adalah kualitas pelaksanaan anggarannya. Merupakan penilaian terhadap kemampuan Satker dalam merealisasikan anggaran yang telah ditetapkan pada DIPA. Di situ ada 5 Bapak Ibu ya, ada penyerapan anggaran 20%, belanja kontraktual 10%, penyelesaian tagihan 10%, pengelolaan UP dan TUP 10%, dispensasi SPM 5%. Yang terakhir terkait kualitas hasil pelaksanaan anggaran, merupakan penilaian terhadap kemampuan Satker dalam pencapaian output sebagaimana ditetapkan pada DIPA. Nah, ini adalah tentunya capaian output yang dinilai, yaitu sebanyak 25%. Jadi itu Bapak Ibu ya, aspek pengukuran dan indikator kinerja pelaksanaan anggaran. Bentar, ini kenapa tidak mau di-over? Nah, ini formulasinya Bapak Ibu. Formulasi IKPA di tahun 2023. Jadi untuk formulasi IKPA di tahun 2023 ini, kemarin juga sudah disosialisasikan oleh Mbak Ratna ya Bapak Ibu. Jadi memang kita harus fokus ke sini untuk IKPA kita. Ada revisi DIPA, deviasi halaman 3 DIPA. Jadi tadi sudah dijelaskan di depan, ini adalah detailnya Bapak Ibu ya. Sebenarnya yang dinilai itu tadi 3 unsur itu ya Bapak Ibu, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan hasil pelaksanaan anggaran. Nah ini
detailnya saja ya. Bentar. Agak lambat ini. Maaf ya Bapak Ibu, ini agak lambat ini. Slide-nya nggak mau di-oper. Oke. Nah, untuk ketentuan IKPA di tahun 2023, jadi ada perubahan ketentuan dan proses bisnis IKPA pada tahun 2023. Ini meliputi deviasi halaman 3 DIPA, kemudian pengelolaan UP dan TUP, dan capaian output. Perubahan ketentuan mengenai deviasi halaman 3 DIPA ini adalah batas waktu pemutakhiran. Jadi ada batas waktu pemutakhirannya, tentunya ini mengalami perubahan ya Bapak Ibu. Jadi di triwulan 1 itu kemarin kita sudah lakukan Bapak Ibu ya, untuk pemutakhiran halaman 3 DIPA. Terakhir kemarin 14 Februari. Nanti Bapak Ibu untuk triwulan 2 pemutakhirannya untuk halaman 3 DIPA ya, supaya kita tidak ada deviasi, atau deviasi bisa kita minimalisir sekali. Jadi Bapak Ibu, ini untuk triwulan 2 nanti 17 April. Diingat-ingat Bapak Ibu. Tanggal 17 April triwulan 2 adalah batas waktu pemutakhiran halaman 3 DIPA. Begitu juga selanjutnya untuk triwulan-triwulan selanjutnya sudah ada batas waktunya Bapak Ibu ya untuk pemutakhiran halaman 3 DIPA. Jadi dalam hal Satker tidak melakukan pemutakhiran, RPD halaman 3 DIPA yang menjadi basis perhitungan adalah RPD yang tercantum pada DIPA atau revisi DIPA yang berlaku pada saat tanggal penguncian. Indikator deviasi halaman 3 DIPA hanya dihitung sampai dengan bulan November, sehingga bulan Desember tidak dilakukan perhitungan. Nah, itu terkait deviasi halaman 3 DIPA ya Bapak Ibu ya. Jadi tanggal-tanggal krusial ini Bapak Ibu bisa catat di kalender Bapak Ibu. Untuk pengelolaan UP dan TUP, isu dan ketentuan di tahun 2022 waktu itu terkait Hari Besar Keagamaan ya Bapak Ibu ya. Jadi berarti untuk tahun 2023 tentunya mengalami perubahan. Untuk libur panjang Hari Besar Keagamaan Idul Fitri di tahun 2023 ini, yang kemungkinan cuti bersama itu tanggal 21 sampai 26 April 2023, maka batas ketepatan waktu ditambah 10 hari kalender untuk transaksi UP, GUP, TUP terakhir pada rentang tanggal ini Bapak Ibu ya. Jadi antara tanggal 21 Maret sampai dengan 20 April. Ini rentang tanggal waktunya. Adapun nanti mungkin akan ada nota dinas lebih lanjut ya Bapak Ibu. Biasanya seperti itu. Kemudian terkait capaian output. Ini penyesuaian proses bisnis capaian output 2023. Untuk 2023 karena proses bisnis masih dalam tahap pengembangan pada sistemnya, maka pelaporan data capaian output periode triwulan 1 tahun anggaran 2023 ini diperpanjang sampai dengan tanggal 30 April 2023. Ya, karena masih dalam proses pengembangan, proses bisnisnya di sistemnya Bapak Ibu ya. Jadi pelaporan data capaian output triwulan 1 pun diperpanjang. Nah, Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu untuk penilaian IKPA kita sudah berjalan beberapa tahun, tentunya kita tahu sama-sama penggunaan nilai IKPA itu untuk apa. Jadi memang hasil kita lihat runtutannya ya Bapak Ibu ya. Jadi IKPA Satker itu adalah hasil perhitungan berdasarkan data transaksi IKPA pada Satker. Kemudian nanti naik ke IKPA Eselon 1. Hasil perhitungan berdasarkan data transaksi IKPA pada seluruh Satker dalam lingkup Eselon 1. Jadi IKPA Satker Ibu itu menyumbang IKPA Satker tingkat Eselon 1 sampai tingkat Kementerian Lembaga. Di sini bisa dilihat kategori nilainya kurang itu adalah kurang dari 70,
Kemudian nilai IKPA antara 70 sampai dengan kurang dari 89 cukup. Ada baik dan sangat baik. Nah, dari sini berdasarkan nilai, ini manfaatnya adalah kita dapat melakukan monitoring dan evaluasi terhadap belanja KL, Bapak Ibu. Jadi evaluasi kinerja belanja kita itu seperti apa, setidaknya dari sini kita bisa melakukan evaluasi dari hasil IKPA tersebut. Dan berdasarkan kategori ini juga nanti yang akan ada pemberian penghargaan. Nah, ini untuk strategi optimalisasi IKPA ya Bapak Ibu ya. Jadi strateginya apa aja sih supaya kita bisa mengoptimalkan nilai IKPA kita. Nah, di sini ada terkait revisi DIPA. Kalau untuk revisi DIPA bagaimana ya gitu kan. Nah, kita ini untuk revisi DIPA ya kita lakukan review atas minimal sekali di akhir bulan dan mengendalikan serta mengoptimalkan revisi anggaran dalam hal diperlukan penyesuaian kebijakan program atau kegiatan pada kementerian lembaga. Kemudian segera membuka blokir anggaran dalam kendali KL, yaitu dengan mempersiapkan dokumen yang diperlukan apabila masih terdapat anggaran yang diberikan catatan dalam DIPA atau tanda blokir, dan segera menyelesaikan sejak awal tahun. Kemudian meminimalisir revisi pergeseran antar jenis belanja di akhir triwulan, karena dapat menyebabkan trajektori penyerapan anggaran berubah. Nah ini Bu, Pak ya, untuk strategi terkait revisi DIPA. Kemudian untuk deviasi halaman 3 DIPA, strateginya seperti apa aja nih yang perlu kita lakukan ya? Untuk deviasi halaman 3 DIPA, karena dia juga termasuk salah satu unsur yang dinilai di dalam IKPA, maka kita perlu melakukan strategi. Nah, strateginya antara lain yaitu mereview rencana kegiatan secara periodik dan prognosis penyerapan anggaran minimal sekali di akhir triwulan, serta menyusun rencana penarikan dana masing-masing jenis belanja. Ya, saya rasa Bapak Ibu memang kita di bagian keuangan, kita memang setiap triwulan minimal sekali lah ya kita melakukan rapat koordinasi, kita bahas rencana kegiatan kita di triwulan ini atau triwulan depan. Triwulan ini apa saja yang belum dilakukan, kemudian untuk triwulan kedua apa saja yang akan kita lakukan. Nah, itu. Dan tentunya ini melibatkan seksi-seksi di tempat Bapak Ibu, seksi lainnya di luar pengelola keuangan gitu ya. Kalau di KPPN itu di Subak Umum untuk pengelola keuangannya, melibatkan seksi-seksi teknis ketika kita membicarakan kegiatan. Ini kegiatan ini belum jalan nih, harus dilaksanakan ya sesuai dengan rencana kegiatan kemarin yang sudah kalian ajukan kan gitu ya. Kalau mereka misalkan tidak bisa melaksanakan kegiatan sesuai dengan rencana, maka ya kita harus segera menggantikan kegiatan itu, kegiatan lainnya, karena supaya kita tidak ada deviasi lagi, karena triwulan 1 ini kan kemarin kita sudah melakukan penyesuaian halaman 3 DIPA ya Bapak Ibu ya, di bulan Februari kemarin. Nah intinya memang kita harus melibatkan seksi lain yang punya kegiatan, jadi kita bahas bersama agenda-agenda kegiatan yang telah dilaksanakan di TW saat ini dan yang akan dilaksanakan di triwulan berikutnya. Kemudian strategi berikutnya adalah menyelaraskan RPD halaman 3 DIPA dengan target penyerapan anggaran triwulanan. Dalam hal terdapat perubahan komposisi pagu per jenis belanja agar memperhatikan perubahan target penyerapan anggaran dan melakukan penyesuaian pada RPD halaman 3 DIPA. Tadi batas-batas waktu pemutakhiran halaman 3 DIPA sudah dilihat ya Bapak Ibu, jadi setiap triwulan itu ada satu tanggal yang batas pemutakhiran halaman 3 DIPA.
mengajukan revisi halaman 3 DIPA sebelum batas akhir cut-off RPD triwulanan dalam rangka penilaian IPA. Kemudian yang terakhir adalah melakukan pengendalian pencairan anggaran sesuai RPD. Jadi itu Bapak Ibu untuk strategi dalam revisi dalam melakukan deviasi halaman 3 DIPA. Sebentar, ini setiap pergantian slide agak lambat ya Bapak Ibu. Baik. Terkait penyerapan anggaran. Nah, terkait penyerapan anggaran apa aja nih yang harus kita lakukan? Yaitu dengan meningkatkan kualitas perencanaan dan eksekusi kegiatan secara relevan dan terjadwal, serta tidak menumpuk pencairan anggaran pada akhir tahun. Nah, Bapak Ibu kan sudah punya tuh rencana kegiatan, ya dieksekusi kegiatan itu gitu kan, sesuai jadwal, relevan gitu ya. Kemudian melakukan percepatan belanja, khususnya untuk belanja barang dan modal, yang proses pengadaan barang dan jasanya dapat dimulai sejak awal tahun anggaran. Mengoptimalkan penyerapan anggaran secara profesional setiap bulan berdasarkan target, rencana kegiatan, dan rencana penarikan dana yang telah disusun. Nah, itu dioptimalkan Bapak Ibu untuk penyerapan anggarannya. Karena kita kan sudah punya target tuh, sudah punya rencana kegiatan dan rencana penarikan dananya. Ya kita harus optimalkan itu gitu ya. Nah, untuk strategi selanjutnya terkait belanja kontraktual, yaitu mengidentifikasi dan mempersiapkan PBJ tahun anggaran mendatang untuk dilakukan percepatan lelang dan penandatanganan kontrak segera setelah DIPA ditetapkan. Karena DIPA kita kan November sudah terbit ya, sudah ditetapkan itu DIPA gitu kan. Nah, jadi Bapak Ibu ketika tahun anggaran di awal tahun anggaran itu sudah bisa melakukan percepatan lelang dan penandatanganan kontrak. Ini untuk belanja kontraktual ya Bapak Ibu ya. Kemudian menyiapkan dokumen dan segera melakukan pendaftaran kontrak ke KPPN. Memastikan pengadaan barang atau jasa yang sifatnya sekaligus dan nilainya sampai dengan 200 juta diselesaikan pembayarannya pada triwulan pertama. Kemudian meminimalisir rencana PBJ belanja modal sampai dengan 200 juta di luar triwulan 1. Karena ini ada penilaiannya ya Bapak Ibu ya. Nah, selanjutnya terkait penyelesaian tagihan, yaitu segera menyelesaikan pembayaran dan tidak menunda proses penyelesaian tagihan yang pekerjaannya telah selesai, termasuk pekerjaan termin. Kemudian memperhatikan ketentuan penyelesaian tagihan dalam 17 hari kerja sejak timbulnya hak tagih kepada negara. Kemudian lebih teliti, lengkap, dan akurat dalam pengisian uraian pada SPM, terutama untuk tanggal dan nomor BAST BAPP. Tanggal BAST berlaku apabila pekerjaan barang jasa telah diserah terimakan seluruhnya. Sementara tanggal BAPP berlaku apabila pekerjaan barang jasa dilakukan secara bertahap untuk pembayaran berdasarkan termin. Selanjutnya terkait pengelolaan UP dan TUP. Ya Bapak Ibu, ini beberapa strategi untuk pengelolaan UP dan TUP. Kita menghitung kembali nih kebutuhan operasional bulanan Satker dan mengajukan UP tunai secara rasional sesuai kebutuhan bulanan. Menggunakan UP tunai secara efektif dan efisien. Dengan mempercepat revolving UP tunai paling sedikit 100% dalam 1 bulan. Dalam mengajukan TUP tunai agar menyusun rencana penggunaan dan pengeluaran TUP dalam 1 bulan secara efektif dan meminimalkan setoran TUP. Menyetor sisa dana UP-TUP tunai yang berada di bendahara pengeluaran atau BPP sebelum akhir tahun anggaran. Sebelum akhir tahun anggaran berakhir. Kemudian memonitor status penggunaan UP-TUP tunai pada aplikasi OMSPAN untuk Karwas UP dan detil data IKPA UP-TUP. Dalam hal Satker memiliki BPP
lakukan konsolidasi atas penggunaan UP di masing-masing BPP, Bendahara Pengeluaran Pembantu ya Bapak Ibu ya, dan mengajukan GUP ke KPPN apabila telah digunakan minimal 50% dari total UP yang dikelola. Kemudian terkait dispensasi SPM, memantau progres penyelesaian kegiatan sesuai rencana dengan memperhatikan batas-batas akhir penyampaian SPM pada akhir tahun anggaran. Menetapkan mitigasi risiko penyelesaian pekerjaan dan pembayaran menjelang akhir tahun anggaran. Dan menghitung prognosis belanja agar dapat dieksekusi tepat waktu untuk menghindari penumpukan anggaran pada akhir tahun. Terkait capaian output, Bapak Ibu di sini bisa strateginya yaitu menetapkan target dan metode perhitungan capaian output untuk setiap RO yang dikelola, khususnya untuk output teknis. Secara periodik, menghitung tingkat kemajuan aktivitas, progres, PCRO, dan capaian realisasi volume RO. Memperhatikan gap progres capaian output dengan penyerapan anggaran. Kemudian melakukan pengisian data capaian output bulanan secara akurat dan disiplin sebelum batas akhir open period reguler, yaitu 5 hari kerja setelah bulan berakhir. Kemudian memonitor status data pada aplikasi Omspan dan memastikan status data telah terkonfirmasi, meningkatkan koordinasi antar PPK dan PPK dengan pengelola kegiatan dalam melakukan pengawasan, perhitungan, dan pelaporan capaian output. Demikian tadi Bapak Ibu terkait IKPA ya. Apa saja yang dinilai dalam IKPA, kemudian strategi apa yang harus kita lakukan untuk menjalankan supaya IKPA kita itu paling tidak kita sudah menjalankan sesuai dengan ketentuan-ketentuan penilaian dari IKPA tersebut. Nah, itu tadi sudah ada strategi-strateginya, mungkin Bapak Ibu bisa mengimplementasikannya di satuan kerja Bapak Ibu. Selanjutnya terkait evaluasi dan asistensi digitalisasi pembayaran belanja negara Bapak Ibu, atau kita di sini istilahnya DigiPay ya. Jadi untuk pembayaran digital, marketplace DigiPay ini Bapak Ibu memang di sini kita lihat ya sampai dengan 31 Januari 2023 jumlah satker 45 yang ditarget di triwulan 1 itu sebanyak 3. Kemudian jumlah transaksinya 27. Ini target triwulan 1 2023 sebanyak 2 transaksi. Dan jumlah vendor 24, target triwulan 1-nya sebanyak 2 vendor. Di sini di GPay-nya kita Bank Himbara masih ya. Ada BRI, Mandiri, BNI. Kebetulan kalau di KPPN ini masih dengan BRI ya Mbak Ratna ya. Di GPay-nya kita dengan Bank BRI. Iya, Di betul, sini Bu kita Ana. lihat untuk Bank BRI ini dari jumlah satker 40 itu yang potensial sebanyak 22 satker gitu ya Mbak Ratna ya. Jumlah transaksinya 27. Jumlah transaksi 27 dan jumlah vendor 24. Kemudian di Bank Mandiri jumlah satker 3, belum ada transaksi dan belum ada jumlah vendor. Begitu juga dengan Bank BNI. Ini satkernya juga satker transaksi dan vendornya belum ada. Nah, untuk akselerasi percepatan lah ya, percepatan implementasi DigiPay ini Bapak Ibu, ya,
tahapan percepatan implementasi pengadaan barang jasa secara online. Ini petunjuk teknis dan video terkait di JP 002 ini dapat diakses Bapak Ibu melalui tautan ini di SID 073 di JP 002. Bapak Ibu bisa lihat di sana bagaimana. Kita lihat Bapak Ibu di sini ya. Yang pertama dilakukan adalah penetapan SK penunjukan user. Jadi di sini KPA Satker Kementerian Lembaga itu menetapkan 6 user. 6 user itu apa aja sih? Siapa aja gitu ya? Untuk penggunaan implementasi pengadaan barang jasa secara online ini, yaitu admin, ya admin, kemudian pemesan. Kalau di KPPN ini pemesan kebetulan adalah di KSU ya Bapak Ibu, Kasubag Umum, kemudian PPK, PBJ, penerima barang dan bendahara. Nah, jadi sebagai KPA Bapak Ibu, ini nanti ada SK penunjukan user untuk 6 user pada DigiPay ini tadi ya. Kemudian langkah selanjutnya adalah perekaman user Satker. User admin yang tadi sudah ditunjuk di SK itu kan ada admin ya. Nah, nanti user admin itu merekam user pemesan, PPK, PBJ, penerima barang dan bendahara. Kemudian langkah selanjutnya user admin itu mengunggah kode kegiatan. Jadi upload kode kegiatan. Kode kegiatannya apa saja di situ dilakukan oleh user admin. Kemudian untuk langkah berikutnya ya merekam atau mengundang vendor ya. Biasa Bapak Ibu penyedia jasanya siapa aja, nggak usah yang ini Bu, nggak usah yang berat-berat ya Bapak Ibu ya. Seperti aparatnya ya pengadaan ATK kayak gitu bisa ya. Kemudian Bapak Ibu sering melakukan kegiatan, bisa dari snack, kotak gitu ya. Nah, Ibu biasa menggunakan catering apa? Itu diundang vendornya, kemudian nanti direkam vendornya. Nanti kalau mengalami kesulitan, datang juga ke KPPN nggak apa-apa ya, nanti dibantu sama Mbak Ratna. Siap, Ana. Jadi PBJ ini nanti Bapak Ibu yang melakukan entry ID-nya vendor. Jadi di user PBJ ini juga mengundang vendor dan merekam data vendor gitu. Direkam aja vendor-vendornya. Nah, itu dilakukan oleh user PBJ. Dan langkah terakhir adalah kalau data-data itu sudah ada ya Bapak Ibu ya, user-user tadi ke-6 sudah ada, data vendor sudah direkam, ya udah selanjutnya adalah tinggal melakukan pemesanan. Jadi pemesanannya kita lakukan secara online Bapak Ibu. Itu tadi melalui aplikasi DigiPay. Mudah kok Bapak Ibu. Saya sudah melakukan karena dikejar-kejar Mbak Ratna juga. Jadi ya ternyata tidak sulit Bapak Ibu ya. Silakan Bapak Ibu, mudah-mudahan setelah ini Bapak Ibu bisa mengimplementasikan untuk pengadaan barang jasa secara online melalui DigiPay ini. Nah, ini mungkin kita sampaikan di sini, monitoring transaksi. Ini kartu kredit pemerintah ya. Sampai dengan 31 Januari 2023. Nah, ini dari jumlah satker pengelola KKP 20, itu satker yang aktif itu hanya 3. Jadi masih 15% ini ya. Jadi persentase aktif KKP 15%. Kemudian nilai total limit KKP itu 870 juta. Nilai total transaksi KKP-nya sebesar 44 juta. Sekian. Jadi total transaksi terhadap limit adalah baru 5,12%. Nah, ini adalah satker-satker yang telah melakukan transaksi dengan KKP ya Bapak Ibu ya. UP-nya KKP untuk Lapas Lamongan 20 juta, jumlah
Lokasinya sudah ada 4 dan kantor pengawasan pelayanan Bea Cukai Bojonegoro. Maaf ya Bapak Ibu, ini setiap pergantian slide-nya agak lambat. Nah, sudah terakhir. Baik, ini slide yang terakhir Bapak Ibu. Terima kasih Bapak Ibu. Demikian yang bisa saya sampaikan tadi, mulai dari laporan ALKO, kemudian evaluasi pelaksanaan anggaran, dan adalah implementasi pengadaan barang jasa secara online. Selanjutnya saya kembalikan ke pembawa acara. Silakan. Terima kasih Bu Ana atas penyampaian materinya terkait laporan ALKO regional tingkat KPPN dan juga penyampaian materi fokus group discussion, evaluasi pelaksanaan anggaran satuan kerja Kementerian Negara atau lembaga, dan yang terakhir adalah materi monitoring dan asistensi digitalisasi pembayaran belanja negara. Sebelumnya, apakah ada pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian terkait ketiga materi ini yang nanti akan dibantu jawab oleh Ibu Ratna juga. Bisa ada ya Bapak Ibu? Tidak ada pertanyaan? Terima kasih Bapak Ibu. Bapak Ibu yang kami hormati, akhirnya sampailah kita ke penghujung acara. Kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran dan partisipasi Bapak Ibu sekalian. Atas nama seluruh panitia penyelenggara, saya mohon maaf apabila terdapat perkataan. Oh, sebentar, ada pertanyaan. Sebentar, Iya, ternyata ada yang pertanyaan bertanya. dari Bapak Agung Istiadi. Ada pertanyaan, untuk transaksi DigiPay biasanya untuk beli apa ya? Untuk Bu Ratna bisa membantu menjawab. Baik, terima kasih Dek Fasya. Pertanyaan dari Satker KPP Pratama Bojonegoro ya, Bapak Agung Istiadi. Beliau ini adalah pejabat pembuat komitmen Satker KPP Pratama Bojonegoro. Untuk transaksi apa saja ya di DigiPay itu, Pak Agung, DigiPay ini mengakomodir pengadaan ATK, kemudian jasa catering, kemudian jasa lainnya. Seperti itu, Halo, Pak Agung. halo, Assalamualaikum. Iya, gimana? Sorry, ada Zoom. Nggak apa-apa, gimana? Silakan dilanjutkan, Ibu Ratna. Oh iya, kemudian Ibu Bapak sekalian yang saya hormati, mohon izin menyampaikan bahwa tahun 2023 ini Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan akan mengembangkan ya, akan meluncurkan gitu ya, meluncurkan aplikasi namanya DigiPay 1 Bapak Ibu. Nah, kalau semula DigiPay ini kan dikembangkan oleh masing-masing perbankan ya, BRI dengan DigiPay 002, kemudian Mandiri DigiPay 008, kemudian BNI DigiPay 009. Nah, kedepannya nanti akan dilebur menjadi satu yang disebut dengan aplikasi DigiPay 1. Untuk barang apa saja di DigiPay 1 ini dirinci Bapak Ibu. Untuk makanan itu ada snack, kemudian nasi, kemudian ATK dan peralatan dan mesin. Itu terbagi menjadi ATK, alat mesin dan lainnya. Kemudian jasa catering, kemudian jasa lainnya, ini ada jasa elektronik, kemudian jasa lainnya. Nah, informasi yang kami terima secara operasionalisasi aplikasi DigiPay 1 ini dibuat sesederhana mungkin, senyaman mungkin bagi pengguna, gitu ya Bapak Ibu. Seperti halnya kita berbelanja online di Tokopedia atau di Shopee atau di Lazada, seperti itu Ibu Bapak.
Bagaimana Pak Agung? Terima kasih Bu Ratna atas penjelasannya. Ini kan kalau pada waktu kita mau pembelian kan biasanya kan ada harga ya, gitu kan. Ini Iya, harganya betul. memang sudah normal atau enggak? Kalau misalnya di GPay itu, apakah sudah bisa kita langsung patokan? Oh, harganya memang segini, gitu. Gak usah kita survei harga data dari yang lain, gitu. Apakah sudah Kalau bisa menjamin bahwa harga ini memang harga yang sudah normal atau sewajarnya? Gitu. untuk transaksi di GPay, ini harga yang dicantumkan gitu ya. Yang dicantumkan di katalog itu adalah harga yang sudah termasuk pajak, Pak Agung. Nah, idealnya tidak ada perbedaan antara ketika kita berbelanja secara online maupun berbelanja secara offline gitu ya. Kan di GPay ini dia hanya pasarnya saja gitu ya, fasilitas berbelanja secara online. Namun secara barang, kualitas barang, dan harga seharusnya sama, Pak Agung. Kemudian, siapa sih si penyedia di GPay ini? Penyedia di GPay itu ya rekanan kita gitu ya. Yang semula kita misalnya belanja ke Samudra itu harus datang ke Samudra, milih-milih barang kan gitu. Nah, kalau si penyedia ini misalnya Samudra dia sudah bergabung di GPay, ketika kita mau belanja, kita tinggal pencet-pencet aja nih di aplikasi di GPay 1 ini. Kita nggak perlu harus keluar bensin, kita nggak perlu harus keluar tenaga untuk menuju ke Samudra. Kita tidak perlu capek-capek harus menyusuri lorong demi lorong gitu. Kita tinggal pilih aja barangnya di aplikasi di GPay. Seperti itu Pak Agung. Baik Bu Ratna, terima kasih. Oke, sami-sami. Apakah ada pertanyaan lain dari Bapak Ibu? Nanti connect ya ke performance ya. Monggo kalau ada pertanyaan lain dari Bapak Ibu sekalian. Pertanyaan bisa melalui chat ataupun raise hand, Bapak Ibu. Tidak ada? Oke. Sepertinya tidak ada sudah ya Bu Ratna ya. Iya, Dek. Silakan Dek dilanjutkan. Bapak Ibu yang kami hormati, akhirnya sampailah kita ke penghujung acara dan mengucapkan terima kasih atas kehadiran dan partisipasi Bapak Ibu sekalian melalui Zoom meeting ini. Atas nama seluruh panitia penyelenggara, saya memohon maaf apabila terdapat perkataan ataupun perbuatan kami yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadirannya Ibu Bapak sekalian. Mohon izin mengakhiri pertemuan pagi ini. Kami informasikan bagi Satker atau pejabat perbendaharaan yang berhalangan hadir pada kesempatan hari ini dapat menyaksikan rekaman Zoom meeting kegiatan pagi hari ini pada kanal YouTube KPPN Bojonegoro. Terima kasih. Assalamualaikum.